Terima kasih Kak Ruth. Terima kasih Pak Yudi sudah mengawali tadi. Ya, Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Baik, tadi sudah kita belajar dengan Pak Wahyudi terkait dengan bookingnya, bagaimana Mbak U menyiapkan perangkat ajarnya, kemudian bagaimana videonya. Nah itu memang bisa kita persiapkan sejak dini dan kita juga siapkan terkait perangkatnya harus rancangannya seperti apa, kemudian videonya seperti apa. Nah di kesempatan hari ini saya akan kembali mengulas terkait dengan uji pengetahuannya dan juga nanti uji refleksinya yang bisa nanti kita coba ulas bersama kembali Bapak Ibu sehingga nantinya Bapak Ibu punya gambaran dan juga punya kesiapan yang lebih terkait dengan UP-nya. UP-nya yang kemarin kita sudah ulas yaitu ada dua versi yaitu tes langsung dan juga refleksi. Oke Bapak Ibu, saya izin untuk share materi. Baik Bapak Ibu sudah tampak untuk tampilan share screen saya? Sudah, Pak. Ya, ya. Sudah, Pak. Masih. Oke, Kak. Tadi sudah disampaikan Pak Wahyudi terkait dengan kisi-kisinya. Eh, harus seperti apa. Kemarin di pertemuan minggu yang lalu juga sudah saya sampaikan bahwa di UKPPG nanti akan ada dua jenis yaitu uji pengetahuan dan kinerja. Kemudian tadi yang kinerja sudah diulas oleh lengkap oleh Pak Wahyudi, bagaimana kita triknya untuk merangkai kata dan juga KKO-nya, kata kerja operasional di modul ajarnya Bapak Ibu sehingga bisa terrepresentasi apa yang akan dicapai dalam proses pembelajaran dan juga tadi sudah dikuatkan oleh Pak Wahidi juga bahwa setiap apa yang Bapak Ibu tulis di modul ajar harus terrepresentasi di dalam video pembelajaran sehingga nanti terlihat walaupun nanti akan dirangkum dalam video singkat Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya ingin ulas terkait UP-nya karena biar lebih dapat lagi Bapak Ibu karena walaupun kemarin sudah akan kita ulangi terus hingga nanti Bapak Ibu punya kesiapan, kematangan dan juga semakin sering kita menghadapi soal-soal tersebut semakin siap untuk buka PPG seperti itu. Nah, kalau kemarin kita sudah ada dua jenis ya Bapak Ibu ya, uji tertulis, UTBK dan uji urian reflektif berbasis kasus yang saya sampaikan kemarin bahwa urian reflektif ini Bapak Ibu bisa siapkan sekarang. Karena apa? Ini sudah terjadi di kelas Bapak Ibu. Tinggal bagaimana atau case apa yang ingin Bapak Ibu angkat. Sehingga nanti refleksinya bisa terlihat. Jadi ini sebenarnya lebih ke seperti self assessment ya Bapak Ibu ya. Jadi refleksi atau cermin apa yang sudah Bapak Ibu sudah lakukan dan juga nanti diurai dalam bentuk deskripsi yang menarik. Sehingga pembaca atau penilai nantinya akan tahu masalahnya apa, rancangan Bapak Ibu apa, kemudian solusinya apa, hasilnya seperti apa. Nah, itu garis besar yang ada di reflektif. Nah, saya ingin perdetail untuk ini ada dua jenis ya, Bapak ya, UTBK dan studi kasus tadi sudah. Ada, nah ini yang kami dapat juga sumber bahwa dalam UTBK nanti eh, ada aspek objektif dan subjektif. Objektif itu adalah konsepnya adalah kita basisnya kondisional dan juga PCK atau Pedagogy Content Knowledge. Jadi kalau Bapak Ibu lihat nanti adalah soal-soal objektif di sini yang saya sebut dengan soal berbasis objektif adalah basisnya teoritis. Dan nanti teoritis gak definisi ya Bapak Ibu ya, tapi adalah lebih ke STJ ya atau Situational Judgment Test
Jadi kita dikasih suatu kasus, langsung gimana kita membuat suatu tindak lanjut ataupun langkah yang tepat terkait kondisi tersebut. Nah, dalam kondisi tersebut atau situational judgment-nya, kita harus korelasikan dengan teori yang Bapak Ibu pelajari. Kemarin kita sudah belajar tentang emosional, eh, tentang terkait dengan emosional, pendidikan berdiferensiasi, langsung inklusif, pendidikan inklusif. Nah, itu yang menjadi hal dasar yang kita nanti menjadi aspek untuk kita menjawab soal. Sedangkan subjektivitas, nah subjektivitas ini karena refleksi yang Bapak Ibu kerjakan di studi kasus ini karena disebut sebagai subjektif karena dilihat dari apa yang sudah Bapak Ibu alami di kelas. Jadi saya rasa ini tidak terlalu sulit untuk dikerjakan. Yang penting Bapak Ibu bisa mengurai secara sistematis. Kalau kita urai secara sistematis berarti kata kuncinya apa? Penilai bisa melihat apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi sederhananya tidak ada benar salahnya dalam studi reflektif, tapi jelas atau tidak yang Bapak Ibu bisa urai di situ. Jadi semakin jelas, semakin terukur apa yang Bapak Ibu refleksikan, baik capaian dan masalahnya, berarti semakin baik hasilnya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak bisa menjelaskan secara rinci, konkret apa yang dilakukan, nah nanti akan mengurangi skor dari Bapak Ibu. Nah, jadi kalau dari sini nanti ada 15 soal situational judgment, 35 soal pedagogical content knowledge atau PCK. Jadi situational judgment nanti berhubungan dengan kondisional yang ada di kelas, Bapak Ibu akan mengambil langkah apa untuk menyelesaikan kondisi tersebut. Nah, saya rasa kalau di sini nanti Bapak Ibu kalau yang kita lihat adalah kunci pada soalnya, kemudian dari opsi-opsi yang diberikan mana yang paling tepat, paling relevan, paling pas untuk masalah tersebut. Kemudian 35 pedagogical content knowledge akan mengarah lebih pada pemahaman teori pembelajaran, media model pembelajaran inovatif, kemudian terkait dengan pendidikan inklusif, pendidikan berdiferensiasi, sosial emosional yang menjadi hak, bukan hak ya Bapak Ibu ya, dan disebut sebagai hal yang harus dikuasai guru sebagai guru profesional yang nanti akan diimplikasikan dalam teorinya ataupun contoh kasusnya. Mungkin nanti saya harap Bapak Ibu bisa kita seperti yang kemarin soal-soalnya pilihan ganda. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa nanti diskusi, bisa open mic untuk lebih menarik untuk proses diskusi kita pada fase ini. Oke, kita awali dari lingkup materi ini saya ulangi kembali karena mungkin ada beberapa yang kemarin ikut dan hari ini belum pertama kali ada konsep pedagogi dan profesional. Nah, nanti Bapak Ibu baca biar nanti kita lebih langsung ke dasarnya. Kemudian kemampuan dasar. Jadi kalau yang maaf saya kembali lagi di profesional pasti akan mengarah pada baik Bapak Ibu bisa guru kelas kalau di BGSD, PAUD, kemudian kalau di SMP atau SMA berarti mengarah ke dalam guru mapel. Jadi ini sesuai dengan bidang studi Bapak Ibu masing-masing. Kemudian ada kemampuan dasar. Ya, kemampuan dasar itu pemecahan masalah dalam konteks masalah-masalah konkret yang ada di kelas dan juga masalah-masalah yang bisa berkaitan dengan konteks pemahaman secara umum. Kemudian kalau garis besarnya ini ya Bapak Ibu nanti eh, saya rasa Bapak Ibu bisa baca ya, teorinya karena ada 8 indikator utama yang Bapak Ibu nanti bisa pelajari dan ini nanti akan muncul baik di tes pedagogical content knowledge-nya, PCK-nya, ataupun bagaimana nanti Bapak Ibu mengurai di refleksinya. Dan juga di dalam Bapak Ibu membuat perangkat ajar atau modul ajarnya, ya kita korelasikan dari hal yang sudah ada di indikator. Jadi indikator itu ibarat eh, batasan yang bisa Bapak Ibu lakukan. Sehingga kalau kita dalam lingkup sesuai dengan indikator, nah, hasilnya akan sesuai dengan tujuan capaian yang dicapai dalam BPG. Oke, ini ada 8 ya. Nanti mungkin saya nggak baca satu persatu. Saya lebih ke nanti kita titik beratkan ke persoalan-persoalan konkret yang nanti akan bisa kita hadapi. Oke, nah jadi ini salah satu soalnya. Jadi saya ambil sub di PCK-nya, Pendidikan Content Knowledge-nya. Jadi mungkin
nanti kita Bapak Ibu bisa saling berpendapat ya, bisa on cam ataupun chat. Nah, ini salah satu bentuk soalnya. Sebenarnya kalau kita lihat dari bentuk soalnya itu tidak ada soal-soal yang terlalu teoritis yang membuat kita confused atau bingung gitu. Karena soal-soal yang di sini pasti kalau kita lihat opsinya nanti pasti mengarah yang paling baik, paling lengkap, paling konkret itu pasti jawaban yang benar. Ini salah satu contoh soalnya. Apa yang dimaksud dengan akomodasi dalam konteks pembelajaran? Nah, kalau Bapak Ibu lihat dari soal ini, kata kuncinya adalah akomodasi. Akomodasi itu memberikan apa, Bapak Ibu? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Mungkin kita sambil diskusi, boleh on cam, um, on mic ya untuk nambah biar ini lebih dapat. Apa yang dimaksud dengan akomodasi dalam proses pembelajaran? Ini Bapak Ibu apa yang Kebutuhan. paling tepat? Kebutuhan. Yaitu Perlengkapan, Pak. eh, perlengkapan Perlengkapan. atau ya, ada yang lain? Penyesuaian, Pak. Penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Penyesuaian. Yang B, Bu siapa tadi? Arya. Ya. Oke, kita ulas dari teorinya dulu ya, Bapak. Biar nanti kan kita belum tentu dapat soal yang bentuknya sama, tapi secara garis besar kita punya konsep yang sama dulu, biar nanti kalau Bapak Ibu punya permasalahan atau soal yang mirip dengan ini, kita sudah tahu jawabannya. Jadi kalau dalam konteks ini, akomodasi itu kan kita memberikan suatu peluang bahwa setiap anak di kelas itu punya ibaratnya mirip dengan teori berdiferensiasi. Jadi setiap anak itu punya eh, hak belajar dan juga punya potensi. Sehingga kita bisa menggunakan potensi-potensi belajarnya sehingga mereka punya hak yang sama untuk belajar. Kalau kita lihat di sini, karena setiap individu itu punya keragaman, ya, kalau kita lihat di sini keseragaman metode pengajaran ini pasti kurang tepat ya, Bapak ya. Penyesuaian dengan memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, ini kalimatnya sudah menarik Ah, ya, ya, sesuai dengan apa yang ada di sini. Penyesuaian memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, kita kunci dulu. Tapi sebelumnya kita lihat jawaban yang lain. Jumlah tugas peserta didik, pengajuan, ini maaf ya, buku teks standar, pola ujian yang sulit. Nah, dalam hal ini, kata kunci akomodasi dalam pembelajaran itu adalah akomodasi bahwa setiap individu di kelas atau peserta didik itu punya keunikan masing-masing. Tapi kita punya kewajiban sebagai guru adalah menyediakan uh, peluang belajar yang sama. Sehingga kalau yang kita pilih yang paling tepat adalah apa ya Bapak Ibu? Dari B, jawaban ini B. B. yang B B. ya. Jadi penyesuaian untuk B. memenuhi kebutuhannya. Jadi akomodasi yang dimaksud di sini adalah setiap peserta didik itu punya kebutuhan haknya sama, walaupun punya apa ya Bapak ya, punya sesuatu yang beda di setiap individunya. Nah, peran kita sebagai guru adalah bagaimana individu yang berbeda tadi, baik kebutuhannya, tapi kita kasih suplai pembelajaran yang sama, kita sesuaikan. Oke, jadi sebenarnya mirip dengan pendidikan inklusif ya, teorinya pada dasarnya bahwa memberikan kesempatan yang sama ke setiap peserta didik. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, soal-soalnya modelnya gini, Bapak. Jadi nanti tidak teoritis, ini adalah apa, tapi case. Bagaimana guru dalam menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dengan keberagaman budaya? Oke, 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 silakan Bapak Ibu. Kira-kira yang paling tepat mana? C, Pak. C. Yang mana, C. Pak Aditya? C. C, Yang Pak. Menggunakan bahan ajar yang Ajar yang mencerminkan berbagai mencerminkan budaya. berbagai budaya. Yang C, Pak. yang C ya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah bagaimana kita buat metode belajar di mana setiap peserta didik itu walaupun beragam punya porsi yang sama dalam proses belajar. Nah, kalau Bapak Ibu ini kan kita tracing aja dari jawab opsinya itu yang paling memenuhi itu kan yang C ya, menggunakan bahan ajar yang C. mencerminkan berbagai budaya. Ini kata kuncinya udah C. dapat di sini, Pak.
Kata kuncinya sudah dapat di berbagai budaya. Beragaman budaya. Iya. Jadi semua dapat. Nah, ini kata kuncinya kan sudah match dengan pertanyaannya sehingga saya rasa tidak jadi kesulitan bagi Bapak Ibu. Nah, kemudian membatasi interaksi jelas keliru ya, menyediakan bahan bahasa yang cuma satu, maaf ini satu ya, Bu ya. Satu Satu budaya, budaya. menghindari topik budaya dalam pengajaran ini juga salah karena Salah. sebenarnya kita tidak boleh menghindari topik budaya, tapi bagaimana setiap budaya ini kita elaborasi dalam proses belajar. Ngapain keberadaan budaya. Nah, ini saya rasa kita lihat ya, poin positif dari opsinya itu yang paling pas ya, Bang. Oke, ini akhirnya tidak terlalu sulit untuk Bapak Ibu. Karena ini refleksi di kelas. Oke, selanjutnya. Mengapa ruang belajar harus dapat diakses oleh semua peserta didik sesuai dengan prinsip fleksibilitas? Oke, ini apa, Bapak Ibu? Yang A. Oke, yang paling tepat apa, Bapak Ibu? Pak Aditya tadi apa? Apa? Kalau saya A, Pak. Pak Aditya A. Kalau yang lain, Bapak Ibu, Apa? ada pendapat yang lain? Sama, Pak. Bu Sakaria A juga. Apa? A. Yang lain D. membuat Kalau saya D. OD demi mendukung keberagaman peserta didik. Ibu Esther ya tadi. Oke, ada yang lain lagi? Saya Nah, D, Pak. oh, B untuk membatasi akses ya. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Jadi dari soal ini kata kuncinya sebenarnya apa Bapak Ibu? Kalau dari soalnya dulu kita nggak usah membaca ke opsinya. Kata kunci dari soal Belajar. ini fleksibel. Fleksibel. Fleksibilitas. Fleksibilitas. Jadi kata kunci fleksibilitas Bapak Ibu kan sudah di PNM belajar ya. Ada pembelajaran Ya. berdiferensiasi, ada pembelajaran inklusif. Inklusif bahwa peserta didik itu eh, punya kebutuhan belajar yang bermacam-macam dan bisa kita penuhi. Ya. Kemudian berdiferensiasi bahwa kita bisa memanfaatkan sebagai berbagai sumber belajar untuk melaksanakan proses belajar. Kemudian fleksibilitas itu adalah bagaimana nanti kita proses belajar itu fleksibel. Si A punya kebutuhan A, kebutuhan B, si siswa B. Nah, kita bisa penuhi dalam proses aktivitas belajar. Nah, jawaban yang mengarah ke fleksibel berarti bagaimana aktivitas belajar kita itu bisa liquid atau bisa mencair ke siswa. Nah, kalau yang A kita urai dari satu ya, agar peserta didik memiliki kesempatan untuk merubah desain ruang belajar. Nah, di sini eh, secara konsepnya untuk desain ruang belajar itu yang punya akses adalah bukan siswanya, ya. Jadi akses desain ruang belajar itu adalah eh, peran dari guru. Tapi bagaimana kita bisa memfasilitasi ruang belajar yang tepat untuk siswanya. Jadi kalau di sini eh, yang punya hak untuk mengubah desain ruang belajar bukan siswanya, tapi gurunya pada dasarnya. Tapi bagaimana desain ruang belajar itu cocok untuk siswa. Ya. Jadi kalau di A ini kenapa saya anggap kurang tepat karena yang punya peran penting dalam membuat suatu ruang belajar atau desain ruang belajar itu adalah peran gurunya, ya. Tapi guru itu memberi rambu-rambu ruang belajar yang tepat itu seperti apa. Sehingga tidak ada namanya nanti diskriminasi atau tidak ada namanya bullying. Kenapa? Ruang belajar yang diciptakan ini sudah diset oleh guru. Ya, jadi haknya di sini untuk membuat ruang belajar itu adalah memang 100% dari guru, tapi kita melihat, oh siswa saya seperti ini. Jadi si A ini sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Ini peserta didik harusnya adalah guru. Yang B, untuk membatasi akses peserta didik dengan kebutuhan khusus. Nah, di sini juga tidak tepat karena di teori inklusif, Bapak Ibu, kita punya hak, punya kewajiban untuk memberikan akses belajar yang sama ke seluruh peserta didik. Baik itu dia punya kebutuhan khusus ataupun tidak. Sehingga di teori inklusif akan nyambung ke teori pembelajaran berdiferensiasi. Kita menggunakan berapa media ataupun perangkat belajar apapun atau celah-celah belajar apapun untuk memenuhi kebutuhan peserta didik untuk belajar. Nah, peserta didik untuk belajar itu punya kebutuhan khusus tadi.
Sehingga yang B ini juga saya rasa kurang tepat. Kenapa? Karena kita harus juga kasih hak mereka untuk belajar. Sehingga kewajiban kita adalah bukan membatasi, tapi membuka ruang yang tepat untuk mereka belajar. Ya, Bapak Ibu ya. Kenapa B ini kurang tepat? Karena pada dasarnya di pembelajaran inklusif itu setiap peserta didik punya hak yang sama untuk belajar. Kemudian kalau kita kaitkan dengan teori berdiferensiasi, kita bisa pakai cara apapun untuk ngajarin dia. Jika kita nggak boleh sebenarnya ngajarin peserta didik di kelas dengan metode yang sama dan kita ngambil rata-rata klasikal. Oh, ini rata-rata tidak berkebutuhan khusus, sebagai saya pakai cara ini. Nah, nanti akan ada namanya disparitas atau perbedaan yang ada di peserta didik berkebutuhan khusus tadi. Kalau kita tidak notice dia, kalau dia punya kebutuhan khusus, kita harus kasih cara berbeda untuk dia. Jika yang B ini kurang tepat. Kemudian yang C, untuk mengutamakan akses peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, mengutamakan juga nanti eh, ini nanti akan ada, kalau tadi ini kita melihat pada siswa yang tidak berkebutuhan khusus, kalau yang C melihat dari siswa yang berkebutuhan khusus. Ini juga tidak tepat kalau kita fokusnya ke siswa yang berkebutuhan khusus. Karena apa? Siswa-siswa yang tidak berkebutuhan khusus akan merasa kecepatan belajarnya akan menurun. Nah, ini ya kalau kita ngikuti ritmenya, sehingga yang C ini juga kurang tepat. Jadi yang sebenarnya yang paling tepat adalah fleksibilitas itu adalah mendukung keberagaman peserta didik yang D. Jadi baik siswa itu punya kebutuhan khusus ataupun tidak berkebutuhan khusus, kita kasih porsi belajar. Jadi mungkin di siswa yang dengan kebutuhan khusus kecepatan belajarnya lebih lambat daripada siswa yang tidak berkebutuhan khusus, tapi kita kasih eh, kegiatan belajar yang berbeda sehingga mereka punya eh, apa ya, keasikan belajar masing-masing. Kalau kita ngikutin siswa yang punya kebutuhan khusus, pastinya siswa yang tidak berkebutuhan khusus atau siswa yang normal akan merasa ini udah aku udah bisa. Mereka bosan dan cenderung akan membuat itu, Bapak Ibu ya, keributan karena mereka akan sudah bosan ganggu temannya, kadang seperti itu. Tapi kalau kita ngikutin peserta didik yang normal atau tidak berkebutuhan khusus, siswa yang berkebutuhan khusus akan ini akan apa ya, akan kelewat ya, mereka akan kesulitan menyamakan speed belajar yang normal tadi, sehingga ya itu tadi kita perlu fleksibilitas belajar itu apa, kita kasih ruang yang sama tapi walaupun jenisnya beda untuk siswa yang berkebutuhan khusus ataupun tidak berkebutuhan khusus, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. Karena apa? Kita untuk mendukung keberagaman. Ya, keberagaman bisa tadi kebutuhan khusus atau non kebutuhan khusus, bisa juga kebudayaan, suku, agama, dan lainnya. Oke, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan dulu kah? Atau bisa dipahami bersama? Ya, kalau ada yang bingung, boleh didiskusikan ya, biar nanti uh, terurai bersama. Oke, ini ada kasus lagi. Nah, jadi selanjutnya ini. Bagaimana guru dapat memberikan dukungan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, tadi kan soalnya fleksibilitas ya, Bapak ya. Kalau sekarang kalau kita ada siswa berkebutuhan khusus, kita bisa ngasih suplemen belajar yang seperti apa untuk mereka. Yang E tidak kelihatan, Pak. Oh, yang ketutupan ya, Pak. Oh ya, sebentar, 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 Pak. Oh, sebentar ya, Pak ya. Sebentar, ini ada error.
Oke, sudah tampakkah Bapak? Sudah, Pak. Oke, nah ini soalnya. Bagaimana guru dalam memberikan dukungan khusus bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus? Special, special treatment nih, ibaratnya gitu Bapak Ibu. Yang D. Yang apa Bapak Ibu? D. D. D, Pak. D, Pak. Delta. D, Pak. Delta. D. D, D, Pak. Saya D. D ya. D. Jadi apa untuk memberikan ruang yang sama kebutuhan khusus kita paling tepat adalah menyediakan program pendukung dan bantuan sesuai kondisi peserta didik. Jadi misal peserta didik itu punya eh, ini low learner ya, slow learner, bukan belajar dia lambat untuk menerima belajarnya, ya berarti kita harus kasih suplemen apa membantu dia belajar. Dan mungkin otomatis kalau kita program khusus ini, program pendukung ini boleh dalam proses pembelajaran Bapak Ibu, bisa juga dalam bentuk asesmennya. Jadi asesmennya pasti karena dia punya kebutuhan khusus ya, special needed, berarti kita harus kasih sesuatu yang asesmennya cara ngukurnya juga berbeda sehingga dia nggak merasa ini Bapak Ibu ya, merasa lemah dibanding teman-teman. Oke, paling paling tepat yang D ya Bapak Ibu ya. D. Oke. Oke, kita coba lagi. Nah, ini kita biar terbiasa dengan soalnya. Ini banyak PCK dulu karena kondisional. Nanti kita akan masuk ke teoritis. Oke, apa yang dimaksud dengan keberagaman peserta didik penting dalam pembelajaran? B. 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 B, Pak. B, Pak. B. Oke, B. yang paling B, tepat ya, nih Dek. ya, karena yang lainnya saya rasa kurang pas ya untuk menjawab yang lain. Tapi saya ingin tanya satu pertanyaan, Bapak Ibu. Inklusivitas itu apa sih sebenarnya? Inklusivitas itu apa, Bapak Ibu? Hmm. Inklusif kan kita Pendidikan untuk semua, Bapak. mendidik pembelajaran untuk semua ya, Bu. Semua. Poni ya. Jadi inklusivitas itu semua itu punya jatah yang sama, punya porsi yang sama. Walaupun mungkin setiap individu yang ada di kelas atau siswa itu punya cara serap yang beda, tapi kita kasih porsi yang sama. Jadi meningkatkan inklusivitas berarti meningkatkan bahwa setiap individu punya kita kasih haknya sebagai siswa atau warga belajar yang sama, porsi belajarnya. Nah, sehingga karena setiap individu punya cara yang beda dalam menyerap, tadi kalau kita nyambung ke pertanyaan sebelumnya ya, Baby ya, sehingga kita kalau dia inklusif atau perlu kebutuhan khusus, berarti kita harus supply dengan program atau cara ngajar khusus untuk dia. Seperti itu. Ini saya rasa ini nggak ada kendala ya, Baby, untuk soal ini ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana kita mengidentifikasinya sekarang? Itu yang paling tepat, Pak. Oke, C. maaf, saya tak C. ambil C, charger. Pak. C, Charlie. Pak. C. C. B, Pak. C. C. B. C. Sepertinya C, Pak. Maaf, tadi baru apa ya? Apa Bapak Ibu? Yang paling tepat C. C. yang C. C ya. C. Ada pendapat yang lain nggak selain C? Kalau B, yang Pak. E gimana, Pak? Kalau yang E? E juga sepertinya, Pak. Eko. Tadi sih saya memang ini, tapi saya lihat oke juga tuh, Pak. Oke, nah ini kita urai Bapak Ibu, biar nanti kita dapat pemahamannya. Jadi mengidentifikasi keberagaman peserta didik. Bagaimana Pak. guru dapat
identifikasi. Jadi mengidentifikasi keberagaman di sini adalah keberagaman ada banyak ya, Bapak ya. Ada suku, agama, tapi kita melihatnya bagaimana dia dalam proses belajarnya. Jadi kita nggak mendiferensiasi dia siapa atau memilah-milahkan dia siapa, tapi adalah keberagaman di sini adalah bagaimana dalam proses belajar itu dia punya treatment khusus atau tidak. Sehingga eh, nanti kita akan bisa tahu bahwa cara ngajar yang kita kelas itu sesuai atau tidak. Jadi kalau kita lihat, tadi ada pendapat yang melalui waktu peserta didik. Nah, ini kurang tepat, Bapak Ibu. Kita nggak boleh membedakan peserta didik di kelas, ya, sehingga nanti akan timbul apa? Timbul perbedaan. Ya, apalagi teman Bapak Ibu kalau ada yang ngajar di SD itu kalau ada sedikit berbeda dengan temannya ada muncul kecemburuan kadang ya anak-anak itu. Maksudnya tuh yang tuh bukan karena bedakan pakaiannya Pak. Kalau saya sendiri, maksudnya pakaiannya seragam begitu. Jadi tidak ada keistimewaan. Oh dia harus pakai bagaimana, dia harus begitu atau bagaimana. Tapi ya misalnya kita tetapkan jet, berarti semua harus ikut jet gitu. Ya, ya, Kalau dari sisi pandang saya Pak dan analisa saya gitu. oke, Sorry, oke, nggak bisa webcam Pak karena lagi di luar dan jaringan jelek. oke, nggak Pak P dari mana? Saya dari Pontianak, Kuburaya, Kuburaya, Kota oke, Pontianak, ya, Kalimantan oke, Barat. oke, Bapak, oke. Nah, di sini Bapak Ibu kalau kita lihat eh, soal yang kita terima itu pasti mundurnya itu ke PNM, ke proses pembelajarannya. Jadi kalau kita lihat di sini, eh, yang ingin kita lihat itu identifikasi keberagaman apa sih? Oh, keberagaman yang tujuannya nanti kita bisa tahu cara mengajar kita di kelas itu bisa cocok dengan siswa-siswa kita. Sehingga kalau kita lihat di sini, berarti kalau kita melihat atau membandingkan siswa-siswanya itu berdasarkan apa? Oh, berdasarkan kompetensi dia. Dia punya kebutuhan khusus enggak? Atau dia punya ciri khusus enggak? Ciri khusus dalam arti dalam proses belajar, Bapak Ibu ya. Bukan physically atau bukan latar belakang yang lain. Nah, tujuannya apa? Untuk kita bisa melakukan treatment belajar yang tepat. Sehingga kalau kita lihat di sini, berarti efeknya atau langkah kita adalah setelah kita mendiferensiasi, memilah-milah anak tadi, tujuannya untuk apa? Untuk kita bisa cari model belajar yang tepat di kelas. Kemudian, sehingga kalau kita lihat dari opsinya, nanti Pak P melalui pakaian peserta didik. Nah, betul. Peserta didik di sini yang dimaksud adalah ya peserta didiknya pasti akan seragam Bapak ya. Tapi kita nggak bisa melihat dia dari aspek tadi. Kalau aku mau ngajar itu yang tepat seperti apa. Nah, sehingga yang paling pas itu adalah bagaimana kita melihat latar belakang. Latar belakang itu bukan dia siapa, tapi apakah dalam latar belakang dia kita bisa melihat kekurangan dia dalam proses belajar apa, kemudian eh, apakah si peserta didik punya kebutuhan khusus atau tidak, kemudian eh, historis belajarnya seperti apa yang bisa nanti kita urai dari orang tua mereka, kemudian ada pengalaman belajar masa lampau yang seperti apa yang dialami oleh peserta didik. Misal Bapak Ibu menemui satu peserta didik dengan kondisi khusus ya. Kondisi khusus itu bukan berarti dia punya kebutuhan khusus ya, biar dia terlalu aktif atau seperti apa. Pasti kalau Bapak Ibu nanti track ke belakangnya, ke orang tuanya pasti akan muncul suatu fakta-fakta yang mempengaruhi si anak melakukan hal tersebut. Sehingga kalau kita lihat dari ini, mengidentifikasi keberagaman siswa itu adalah kita kerucutkan ke goalnya adalah kalau kita mengidentifikasi cara ngajar kita nanti bisa tepat ke siswanya. Sehingga kalau kita ingin jawab di jawaban ini, yang paling tepat adalah ini. Kenapa? Kita ingin melihat siapa dia secara person untuk proses belajarnya. Seperti itu. Mungkin Terima, ada pendapat terima, lain, terima Ibu? kasih Pak. Tadi Pak P? memang saya isi jawabnya C, cuma saya berpikir
ya mencoba menganalisa ulang begitu. Ah, ya. Kadang takut ada perbedaan gitu. Baik, tapi ini jelas sekali Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih Bapak. Jadi sama-sama Bapak Ibu ya. Jadi ini menarik kalau kita diskusi gini. Jadi biar kita punya keseragaman pemikiran. Jadi Bapak Ibu titik beratkan bahwa semua aktivitas yang ada di kelas atau kan ada muncul ya karena pendidikan ada keragaman, inklusif, gitu-gitu. Kemudian ada berdiferensiasi. Tujuan yang kita lakukan adalah gimana kita mengajar secara efektif siswa paham ke pembelajaran. Jadi kalau siswa punya kebutuhan khusus, kita mentreatmentnya seperti apa. Kalau siswa punya kecepatan belajar yang tinggi, kan ada juga ya Bu, ya, di kelas itu ada siswa yang punya kecepatan belajar yang tinggi. Kita harus sebenarnya kasih treatment juga. Treatment ya berarti kita kasih dia materi tambahan. Kalau ada siswa yang kurang, berarti kita kasih pengayaan ke dia. Nah, kalau ada siswa yang punya kebutuhan khusus dan belajar slow learner, oh berarti kita perlu pendampingan ke dia. Kadang memang kalau di sekolah yang dengan siswa ABK atau anak berkebutuhan khusus perlu namanya shadow teacher karena untuk membackup si siswa tadi. Oke, clear ya Bapak Ibu ya. Ini tidak ada kendala ya, tapi eh, menarik tadi bisa kita urai bersama. Oke, ini ada lagi permasalahan. Bagaimana guru dapat mengakomodasi yang layak bagi peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda. Jadi ini kita kasih kasus seperti ini, Bapak. Di kelas Bapak Ibu itu kita misal punya data bahwa setiap peserta tadi punya gaya belajar yang macam-macam. Ya, ada yang kinestetik, auditory, visual. Tapi bagaimana Bapak Ibu bisa cari satu cara ngajar yang semuanya itu bisa dapat, yang semuanya bisa terpenuhi kebutuhan belajarnya. Yang paling tepat, Bapak Ibu, C. Saya dapatnya C, Pak. oke. Bu Hafia, Bu Yunis C. tadi. Yang lain? C, Ada Pak. yang lain ya? E, Oh iya. bisa B, bisa E Pak. Kalau C, saya Pak. Bisa E, bisa B, Bisa B. Bravo B. atau Eko bisa. Bravo. Kalau udah pandangan saya. Ada yang lain? Ada yang lain lagi ya? Biar nanti kita urai per poin, Bapak Ibu ya. Apakah bisa dikaitkan dengan kurikulum Merdeka Pak? Oh, Misalnya. sangat Pak, sangat ini harus berkorelasi memang, Pak. Kalau menurut saya kan kurikulum Merdeka itu kan memberikan ya mungkin ada satu metode bagaimana anak-anak yang belajar mengembangkan sesuai literasi belajar mereka gitu kan Pak. Iya, Ya kan saya mencoba melihat B dan E gitu. B dan E. Oke, memberikan satu Ya, metode bisa didik. Yang E memberikan tugas yang sama untuk semua peserta. ya tugas yang sama, tetapi mungkin cara belajar atau cara ya mereka melakukannya berbeda-beda gitu. Oke, oke, siap. Oke, baik. Ini pendapat Pak P. Pak, aku manggilnya Pak P ya, Pak ya. Pak Kim aja, enggak Pak Pak Pue itu Kim. memang nama depan saya, tapi seringkali orang manggil saya Kim. Oke, Pak Kim. Oke, terima kasih Pak Kim. Oke, pendapatnya Pak Kim, Sama-sama. B dan E. Ada yang lain Bapak Ibu? Ada tadi yang C ya? Ada yang lain lagi kah? Dan nanti kita urai per C, Pak. kasus. Bu Wiji, ada lain? C, Pak. C, menyediakan Iya. variasi. Ya, C. Oke, ada yang lain lagi kah? Ada yang D kah? Ada yang punya pendapat D atau tidak, Bapak Ibu? Menghilangkan tugas rumah atau PR. Oke, kita coba coba breakdown soalnya dulu ya, Bapak Ibu. Kita pecah soalnya. Jadi sebenarnya setiap individu itu kan punya namanya gaya belajar ya. Walaupun sebenarnya dari beberapa riset itu yang gaya belajar itu nggak punya pengaruh tapi nggak terlalu signifikan ke capaian belajar. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, kita berdasarkan kasus ini ya, Bu ya. Bagaimana guru dapat memberikan akomodasi? Akomodasi itu berarti kayak jalan tengah. Jadi jalan akomodasi itu ada yang A, ada yang B, ya kita ngasih yang semuanya itu dapat lah, nyerempet semuanya, beririsan semuanya. Tapi nggak ada yang kita nggak tenggol atau nggak ada yang nggak kita ikutkan. Jadi akomodasi ibaratnya saya namakan jalan tengah. Jadi yang layak bagi peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda. Jadi misal si A kinestetik, jadi kalau dia harus aktivitas tangannya
praktek. Oh, si B itu dia harus tenang. Ada juga kan Bapak Ibu ya, harus dia tenang, dia bisa konsen. Oh, ada juga yang modelnya ada presentasi, nyanyi, gitu. Ada juga kan Bapak Ibu ya. Ada juga yang auditory ya, seperti itu. Ada macam-macam lah ya. Nah, itu gaya belajar. Nah, apa yang bisa kita lakukan biar setiap kebutuhan siswa itu kan student needed ya, atas kebutuhan siswa itu harus kita bisa kasih mereka semua. Kita kasih, ibarat kalau makan tuh mereka sukanya menu ini. Nah, kita kasih walaupun dikit-dikit. Ya, kita urai dari per opsi Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita itu yang A ini mengabaikan gaya belajar itu tidak etis atau tidak ideal lah. Ya, karena gaya belajar itu bisa kita lihat untuk menjadi cara kita ngajar yang tepat. Ya, jadi kalau ini sederhananya, kalau ada anak yang sukanya praktek, ya, ya ada anak yang sukanya praktek, kita kasih ceramah pasti dia nggak suka, cepat bosen. Ya, ada suka siswa yang fokus dengan mendengarkan, tenang, tapi kok dia praktek harus seperti apa? Kadang dia juga nggak suka. Ya. Nah, jadi kalau yang A ini kurang tepat, kenapa? Karena kita mengabaikan potensi yang bisa kita manfaatkan secara maksimal di dalam proses belajar, Bapak Ibu. Kemudian kalau yang B ya, ini memberikan satu metode pengajaran untuk semua peserta didik. Nah, ini ini saya rasa juga kurang tepat. Kenapa? Karena kalau misal kita punya satu peserta didik 25 anak. Itu hitung-hitungan matematis kita ya, Bapak, ya. Dari 25 anak, 10%-nya atau 5 ya kita bukan 10% ya, setengahnya aja. Dari 25 anak, setengahnya itu gaya belajarnya itu kinestetik. Ini anak SD ya, berarti sekitar 15 anak lah. 15 anak itu suka belajar kalau mereka praktek. Punya alat, misal berhitung pakai alat langsung, kemudian mencoba praktek langsung, buat kelompok, itu suka. Separuhnya adalah suka belajar yang mereka mendengarkan, mencatat, mengerjakan. Pokoknya tenang. Nah, kalau kita menggunakan satu metode saja, ada satu peserta, ada kelompok peserta didik yang kebutuhannya tadi, Bapak Ibu ya, kebutuhannya tadi tidak bisa kita penuhi dan kita abaikan. Ada satu peserta didik, satu kelompok peserta didik yang apa? Yang terpenuhi, dia akan lebih powerful. Maksudnya lebih powerful, dia akan suka dengan pembelajaran itu. Kenapa? Kebutuhannya kita dapat, mereka dapatkan. Jadi ya, aku butuh pembelajaran yang aktif, bisa praktek, pelaksanaan di kelasnya juga seperti itu dia dapat. Tapi kalau siswa yang hobinya cuma yang belajarnya auditory, mendengarkan, mereka menulis, suruh itu dia juga tidak fit dengan kebutuhannya. Tapi kalau kita cuma kasih satu metode saja, misal ceramah aja di kelas, pasti ada kelompok siswa yang tidak dapat. Ah, ini membosankan di kelas, mencatat aja seperti itu. Nah, itu secara tidak elok ya. Jadi karena kenapa nggak bisa kita tidak elok? Karena ada bagian siswa yang kebutuhan belajarnya kita abaikan. Ya, secara teoritis, karena di pembelajaran eh, inklusif semua harus dapat porsinya, Bapak. Walaupun sedikit nggak masalah. Nah, kemudian yang C, kalau yang C ini menyediakan variasi materi dan metode pengajaran. Jadi variasi materi dan metode pengajaran dapat kita artikan bahwa karena siswa kita tadi punya kebutuhan macam-macam dalam gaya belajarnya, ya kita paling tidak ibaratnya ngasih pembelajaran ya, kebutuhan mereka paling tidak si A dapat, si B dapat, si C dapat, si E dapat. Walaupun mereka sedikit-sedikit, tapi mereka ada rasa terpenuhi kebutuhan belajarnya. Dan siswa yang tidak, misal saya kayak belajar, saya ada auditory mendengarkan, tapi diajak praktek, dia akan tahu, oh aktivitas belajar itu seperti apa. Oh, punya pengalaman belum? Punya pengalaman belajar yang baru. Misal kita dalam proses belajar, kita lakukan presentasi anak-anak mencoba berbicara di depan. Ada juga praktek, ya, demonstrasi. Kemudian ada juga kita studi luar kelas. Misal belajar matematika, studi luar kelas juga bisa, Bapak ya. Misal kita belajar statistika, suruh ngitung. Oh, ada berapa. Misal ada motor parkir di situ halaman sekolah. Ada berapa banyak motor warna hitam yang parkir? Satunya mencatat. Ada berapa banyak roda kendaraannya itu ada yang mencatat. Itu juga bisa lakukan. Jadi yang C itu kita ngasih
semua jatahnya, semua kebutuhannya kita kasih, walaupun sedikit-sedikit Bapak Ibu, tapi mereka dapat. Tujuannya apa? Kalau kita kasih variasi, setiap kelompok siswa tadi, kelompok peserta didik dengan gaya belajar mereka masing-masing, mereka punya experience mendapatkan tadi kebutuhannya didapatkan. Jadi ada rasa senang. Selain itu, mereka punya pengalaman belajar juga dengan metode belajar yang lain. Sehingga tidak menutup kemungkinan gaya belajarnya orang itu setiap individu bisa berubah. Kenapa? Karena pengalaman. Oh, ternyata dengan gaya belajar praktek langsung, kinestetik, ini fun, menyenangkan. Nah, itu bisa juga. Ya. Kalau yang D, menghilangkan tugas rumah, ini bisa kita perdebatkan ya, Bu, ya. Tergantung. Tugas rumah itu bisa menguatkan pemahaman, tapi juga tugas rumah juga tidak boleh sebagai beban untuk siswa belajar. Seperti itu. Kemudian yang E, memberikan tugas yang sama ke semua peserta didik. Nah, ini juga kurang pas kalau kita punya siswa punya kebutuhan yang berbeda dalam proses belajar, kita paksakan dengan satu metode, dia akan mengalami namanya kebosanan, ketidaksukaan dalam pembelajaran. Ya, misal kita belajar matematika, punya pengalaman belajar matematika, masuk kelas gurunya langsung kasih soal, tulis depan suruh maju. Apa yang kita pelajari minggu depan, anak-anaknya maju. Dan itu diulangi terus setiap hari. Pasti peserta didik yang muncul adalah bosan, takut ke gurunya, sudah materinya udah matematika, gurunya agak galak ya Bapak Ibu ya. Mereka takut. Jadi akan menjadikan persepsi bahwa saya nggak suka matematika karena apa? Pengalaman belajarnya. Tapi coba kita ubah pengalaman belajarnya itu dengan cara yang lain. Pasti akan berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu survei ke peserta didik, pembelajaran yang menarik itu bukan materinya, tapi siapa yang membawakan. Jadi kalau Bapak Ibu di kelas itu ibarat artisnya ya. Kita mau membuat alur yang seperti apa tergantung kita. Jadi kalau dari jawaban semua ini yang paling tepat sebenarnya adalah yang C. Tujuannya apa? Setiap individu itu punya porsi. Mereka dapat, walaupun kecil, tapi berarti kita berke, punya keberpihakan. Nah, kata kunci akomodasi tadi jalan tengah. Jadi setiap semua individu punya jatah yang kita penuhi. Walaupun sedikit, tapi nggak masalah. Semua dapat. Tidak ada yang benar-benar kebutuhan belajarnya itu tidak bisa kita penuhi. Oke, mungkin ada diskusi atau pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Kalau misalnya yang C berarti sangat cocok dong Pak dengan kurikulum Merdeka yang berlaku saat-saat ini. Karena Iya. Ya. tahu saya kurikulum Merdeka yang saat ini ada kurikulum yang seperti begitu. Jadi dengan Iya. cara bagaimanapun misalnya sekarang menghitung selain yang Bapak ilustrasi kan motor, bisa juga mereka menghitung ya pen atau guru atau bagaimana begitu ya. Ya, jadi sebenarnya memang sangat cocok dengan kurikulum Merdeka. Jadi apa ya, ruh dasar dari kurikulum Merdeka adalah memberikan kemerdekaan belajar. Nah, kemerdekaan belajar itu ada dua aspek, Bapak Ibu. Dari aspek siswanya itu adalah mereka punya kebutuhan belajar yang bisa disediakan oleh guru. Kemudian kemerdekaan yang belajar yang kedua adalah gurunya. Gurunya bagaimana mengajarkan sesuatu untuk siswanya paham. Jadi outputnya adalah siswa bisa apa, Bapak Ibu. Jadi Pak Kim tadi ya, apakah ini cocok dengan kurikulum Merdeka? Sangat cocok. Memang Iya. esensinya itu memerdekakan dua sisi. Memerdekakan siswa untuk mendapatkan kesempatan belajarnya yang sama dan sesuai dengan kebutuhannya, student needed ya namanya. Dan dari sudut pandang gurunya adalah guru diberikan kebebasan gimana ngatur kelasnya. Yang penting siswa itu masuk kelas saya, keluar dari kelas dia paham, bisa bisa sesuatu, bukan nilai. Oke, gitu ya. Bapak Ibu ya, Pak Kim tadi sudah memberikan masukan, tambahan juga Iya, menarik untuk. makasih Pak. Oke, oke clear Bapak Ibu yang ini ya. Kita lanjut. Jadi kita ulas satu-satu biar nanti kita dapat poinnya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu silahkan. Bagaimana peran teknologi dalam menciptakan fleksibilitas dalam pembelajaran yang ini ada kurang ya, yang mendukung peserta didik dengan kebutuhan khusus. Jadi kalau kemarin tadi kita cara ngajar kita di kelas secara umum,
Tapi kalau gini, bagaimana kita ngatur agar teknologi itu punya peran untuk memfasilitasi siswa yang dengan kebutuhan khususnya. Pak. Ah, Ya, Alfa. Iya. ya, sama semua ya. Saya rasa ini nggak ada kendala ya, Pak Wibi ya. Pak, kalau kita baca dari kalimatnya paling lengkap, paling komplit, paling holistik untuk siswa, ya, yaitu dengan menyediakan perangkat dan aplikasi yang mendukung akses dan partisipasi peserta didik berkebutuhan khusus. Ya, ini saya rasa paling cepat ya, paling bukan yang cepat tapi paling pas untuk eh, jawaban di atas. Oke, ya, ya, nggak ada diskusi ya, ya. Oke semua ya, setuju dengan pendapat ini ya. Oke, kita lanjut. Oke, bagaimana kita meng-create lingkungan atau menciptakan lingkungan yang mendukung keberagaman? Oke. Silakan, Bapak Ibu boleh berpendapat, berdiskusi. Beda pendapat nggak masalah, kita urai lagi. Yang E, Pak. eh, Eh, Pak. yang lain kah? eh, Ada yang berpendapat lain selain E? Eh. Nah, jadi ini kalau kita baca di opsinya itu sebenarnya menciptakan lingkungan belajar yang memenuhi keberagaman itu kan kita kembali lagi ke pembelajaran inklusif ya Bapak Ibu ya. Nah, kita tarik aja opsi yang paling mendukung itu. Ya, kalau kita lihat di sini yang paling mendukung pembelajaran yang inklusif, mendukung keberagaman, setiap peserta didik punya hak belajar yang sama adalah yang E, menyediakan berbagai metode pengajaran serta kegiatan yang mendukung minat dan kebutuhan peserta didik. Ya tadi, kalau pembelajaran inklusif berarti setiap individu yang belajar di kelas kita punya ibaratnya request, ya. Request aku pengen belajar yang gini. Nah, peran guru itu nggak boleh tutup mata dengan kebutuhan itu, tapi ya kita penuhi. Walaupun nggak selalu semua aspek secara penuh, ya, tapi bisa kita kasih porsinya masing-masing. Sehingga siswa punya tadi pengalaman belajar yang menarik, ya. Karena yang kalau Bapak Ibu ngasih konsep belajar yang menarik, yang dikenang itu bukan materinya, tapi peran guru yang ada di kelas. Oke ya Bapak Ibu ya. Saya rasa jawaban yang paling tepat tetap E ya. Tidak ada yang lebih tepat daripada jawaban E ini. Oke, kita coba lagi. Nah, ini terkait dengan sosial emosional. Yang C, Pak. Yang C, Pak. yang C ya, Bapak Ibu ya. Nggak ada Yang C. ya paling komplit ya. Peserta didik semua orang dewasa yang ada di sekolah. C. Jadi semua perangkat semua warga sekolah itu ya perlu belajar tentang keterampilan sosial emosional, ya, baik itu guru ke Pak, guru, guru ke siswa, dan bagaimana ya Pak, Pak. mau diskusi dikit Pak. Iya Bagaimana boleh. ini kan keterlibatan pendidik dan semua orang dewasa yang ada di sekolah kan, Ya, pendidikan dan tenaga pekerja. Bagaimana dengan lingkungan? Misalnya lingkungan sekolah, ada kantin, kemudian ada ya bagian parkir dan bahkan orang tua. Nah itu bagaimana Pak? Kan di sini seakan-akan tidak masuk ya kedua ya, pihak itu ya Pak ya. ya, ya. Oke, baik. Sebenarnya benar Pak Kim. Jadi yang harus menjadi ruh bersama itu seluruhnya. Kalau ini di opsi ini memang cuma tertulis pendidik dan tenaga pendidik ya. Tapi sebenarnya yang ada di sekolah setelah siswa itu masuk gerbang sekolah itu membentuk pribadi peserta didik. Nah, sehingga baik itu dari penjaga sekolah, satpam, kantin, ya, cleaning service, TU, guru, kepala sekolah, dan semua lah yang ada di situ itu harus punya satu rasa yang sama, yaitu mendidik. Dan aspek sosial emosional itu harus memang dikembangkan. Sosial emosional itu sederhananya gini Bapak Ibu, bagaimana kita membina hubungan baik, baik ke siswa
baik ke antar guru, ke antar warga sekolah, sehingga tercipta iklim sekolah itu yang kondusif, menyenangkan, bahagia. Karena secara teoritis, belajar itu tidak akan kita bisa dapat kalau lingkungan di sekitaran kita tidak mendukung hal tersebut. Nah, apalagi terutama guru ya, Bapak ya. Sosial emosional itu perannya penting karena kita akan ketemu dengan siswa dengan beragam kebutuhan. Ada siswa yang menyenangkan, ada yang siswa menjengkelkan juga ya, Bapak ya. Kadang kan ada seperti itu. Nah, kita harus bagaimana mengelola sosial emosional itu untuk itu agar treatment yang kita lakukan ke siswa itu tidak punya dampak negatifnya. Misal kita mau mengingatkan peserta didik ya itu tujuannya untuk dia lebih baik, tapi tidak menimbulkan rasa apa ya, rasa dendam atau rasa ketidaksukaan di diri siswa. Selain itu, sosial emosional ditujukan bagaimana permasalahan yang ada di luar sekolah itu tidak kita bawa ke dalam dunia pendidikan. Sehingga ruh belajar yang ada di situ tercipta positif. Sehingga tadi tepat ya pendapat Pak Kim sebenarnya nggak hanya dua hal aspek ini saja yang harus diciptakan sosial emosional, tapi seluruh sivitas ya kalau orang nyebut sivitas di sekolah itu harus punya cara pandang, cara kerja yang sama, yaitu membuat iklim belajar yang kondusif. Jadi memang harus satu visi Bapak Ibu ya. Kita ngajarin tentang eh, eh, menjaga bumi dengan tidak banyak menggunakan sampah plastik misalnya seperti itu. Ya berarti kita harus punya kebijakan juga di sekolah ya bahwa kantin-kantin batasi dong penggunaan sampah plastik seperti apa konsepnya. Atau misal 1 hari tanpa sampah plastik. Jadi makanannya makanan misal bisa makanan tradisional yang tidak menggunakan sampah plastik. Misal seperti itu. Itu salah satu sinkronisasi antara apa yang diajarkan di sekolah dengan lingkungannya. Dan akan terbentuk Bapak Ibu. Nah, itu contohnya. Tadi betul ya pendapat Pak Kip tepat sekali bahwa sebenarnya dalam merancang proses belajar atau membuat suatu sosial emosional di sekolah itu bukan hanya guru dan tenaga pendidikan, tapi seluruh yang ada di sekolah. Oke. Oke, tepat. Ibu ada pendapat lain atau di sekolah ini? Oke ya, saling setuju semua ya Bapak Ibu ya. Oke, ini menarik ya kalau ada diskusi ini kita bisa apa ya, sudah mendalami. Oke, silakan Bapak Ibu. Pertanyaannya masih banyak ya. Kalau saya tuh punya bang soalnya hampir 100 soal, nah, tapi mungkin beberapa yang bisa kita urai. Oke, silakan Bapak Ibu. Ini ada contoh-contoh bagaimana kita bisa meningkatkan keterampilan sosial emosional. Oke, ada yang Yang C. Oke, bagus C. Ada yang lain Ya. Bapak Ibu? Semua setuju? C, Pak. C, ya. Iya, C Pak. C ya, Bapak Ibu ya, enggak. Ya, C, Pak. Jadi Ya. contoh berikut, menurut Bapak Ibu manakah yang bukan? Ini alasan yang keliru ya. Alasan yang tepat bagi pentingnya meningkatkan keterampilan sosial emosional orang dewasa. Yang C ya, Bapak ya. Keterampilan sosial emosional membantu peserta didik untuk memahami dan berinteraksi dengan peserta didik secara efektif. Sehingga sebenarnya yang ingin diharapkan di aspek sosial emosional itu adalah gimana terbangun koneksi antara guru dan murid ya Ibu. Sehingga tidak muncul gap. Gap itu nanti menimbulkan ketakutan, kecemasan ya. Mau tanya gurunya ada yang takut. Nah, pasti aktivitas belajar di sekolah itu akan kaku ya. Siswa. Nah, ini yang saya Kayaknya ya. kalau menurut saya kayaknya zaman sekarang sudah tidak seperti zaman dulu, Pak. Kalau zaman dulu mungkin akan terjadi, Pak. Tapi kalau Ya. zaman sekarang ya, saya melihat banyak sekolah yang sudah menyadari, ya bukan karena mereka takut dituntut melanggar HAM anak aja begitu atau HAM aja, tapi mereka menyadari bahwa hal ini memang mereka harus membaur sehingga bisa membangun satu komunitas yang baik sehingga mereka tuh nyaman di dalam proses pembelajaran maupun proses ya tatap muka ataupun bagaimana Pak. Itu menurut saya sih analisa saya sih Pak. Kalau dulu Oh kan ya. enggak.
Kalau dulu kan enggak. Kalau dulu kan kalau kita kayak begini, aduh, udahlah si Pak Budi yang aja udahlah datang masuk duduk manis diam udah aman-aman udah selesai udah tugas udah gitu. Jadi mau interaksi mau nanya "Ah, ini bagaimana ya nggak berani karena kita udah punya pemahaman gitu. Kayaknya gitu Pak. Kalau sekarang kayaknya udah enggak gitu loh. Ya, ya, udah menurun, Mbak ya. Nah, yang mungkin yang masih ada sekarang itu adalah ini, Bapak Ibu. Ini juga saya dapati di kampus itu ada ketakutan untuk bertanya atau berpendapat. Jadi kalau saya survei, teman-teman coba tanya, apa ya? Mereka mau ngomong tapi takut. Ternyata setelah saya dalami, mereka punya persepsi bahwa salah itu aib. Nah, itu yang mendapati. Kadang kan kita ini ya, kita di kelas pengen anak-anak aktif, tapi kan ada persepsi bahwa kalau kita keliru itu kayak kebuli temannya, kayak aib gitu ya. Itu yang sering kali muncul ya. Itu memang Iya, benar. yang kita tumbuhkan untuk saat ini. Benar Pak, itu yang saya juga pernah beberapa waktu ini mencoba menganalisa kemudian ya karena anak saya juga masih TK bawa ke SD kan dan kadang saya bertanya, kamu kemarin TK kan seringkali kalau suruh jawab kamu tahu itu benar, kamu cerita itu benar, tapi kamu nggak mau, nggak katanya nanti saya salah teman-teman ketawain gitu. Ah, iya, Dan iya, Pak. kemudian ya di SD saya bertanya kembali, ya dibilang harus berani, guru juga ngajarkan kalau tidak salah pun tidak apa-apa karena itu akan membantu dia bertumbuh. Dia bilang, saya bilang benar sekali, kamu harus ini jangan melihat hal itu dan kemudian kamu oh tahu kamu nggak asal kamu tidak asal jawab aja kayak kamu lihat oh itu harus benar saya lakukan saya mencoba memberanikan diri saya bilang itu sih yang saya lihat sih Pak dan memang saya mencoba mengadakan survei gitu untuk anak SMP ya berapa kali biasa kalau kamu ujian ini gimana enggak se sih kan manggilnya lause gitu ya enggak Iya. ase nanti saya malah diketawain udah ketawain dipulang diolo-oloin lagi katanya nah itu kan ya menurut saya pembunuhan karakter juga ya enggak tahu itu analisa saya aja Pak. Iya, iya, betul, Pak. Itu memang terjadi di semua jenjang ya. Jadi eh, sebenarnya mereka itu punya ide, tapi kalau mau ngomong itu ya itu takut salah ya. Kalau salah itu aib ya, itu yang membawa kita kadang eh, ini kita mau kan kalau Bapak Ibu di kelas berarti ingin anak itu aktif ya, tanya jawab seperti apa. Tapi ya itu kadang saya kalah di kelas itu juga saya buka itu. Apapun yang kalian sampaikan, yang penting ngomong dulu, salah itu belakangan ya. Tapi kalau kalian udah rajin ngomong, udah biasa untuk menyampaikan pendapat, nah baru kita levelnya memperbaiki salah tadi. Oke, menarik ya Bapak Ibu ya. Tadi Pak Kim juga punya pengalaman di di Kalimantan ya Pak ya. Pontianak juga Benar sama. di Pontianak. Oke, menarik ini yang saya kita diskusi. Oke, kita lanjut lagi nanti. Mungkin di 15 terakhir nanti kita akan urai yang ini Bapak Ibu refleksi ya. Ini itu pendapat Bapak Ibu tadi. Kita lanjut lagi ini sosial emosional. Oke. Mengapa penting bagi sekolah untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional peserta didik? Nah, ini kalau ini dari sudut pandang siswanya, Bapak Ibu. Kalau tadi kan dari sudut pandang warga sekolahnya. Ini sudut pandang siswanya. Kenapa ini menjadi hal yang krusial dan penting untuk kita kembangkan? Yang E, Pak. Yang Pak. Oke, bagus. Oke, yang lain ada yang lain pendapat yang lain kah? Atau Yang sama E, semua? Pak. Oke ya, semuanya ini saya rasa yang paling positif yang E ya, ini nggak mau meningkatkan citra sekolah ini juga tidak tepat. Berkurangnya kasus bunuh diri ya juga tidak tepat ya Bapak ya. Soalnya tingkat stres tidak tepat, tingginya kepuasan peserta didik juga tidak puas ya, ya tidak tepat maaf. Jadi yang paling tepat adalah yang E. Oke, ini ya nanti ada banyak sekali contoh soal sudah saya urai di sini Bapak Ibu nanti saya harap saya share Bapak Ibu pelajari lagi. Nanti ada banyak ya. Ini ada kalau tadi lebih ke sosial emosional, ini ada juga nanti terkait dengan teori-teori dan ini tadi sudah saya kasih kuncinya dan teori penjelasannya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa baca kembali, dalami terkait konten yang ada di dalamnya. Ya, jadi saya harap punya kesiapan lebih ya
dari acara kita hari ini punya bermanfaat untuk kita semua. Nah, saya ingin ulangi kembali yang reflektif mungkin mayoritas sudah ikut, ada juga yang hari ini baru ikut Bapak Ibu, atau semuanya sudah Saya dari yang baru kemarin? saya baru ikut, Pak. Oh, Bu Wiwin dari ikut, oke. Nah, Iya. jadi saya ingin flashback sebentar, nanti biar nanti banyak diskusi dengan Pak Wahidi juga, bahwa di UTBK ini kontennya kan dua Bapak Ibu ya. Objektif itu ibaratnya sesuai teori, kita ngasih tadi ya jawaban yang paling tepat di antara yang mungkin sudah tepat. Kemudian kalau subjektif adalah sudut pandangnya kita Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu lihat dari apa yang sudah dikerjakan di PNM, kan ada jurnal ya. Jurnal itu kan kontennya refleksi juga. Kemarin kita pernah bahas pada saat pengerjaan PNM, refleksi yang dilakukan. Nah, di sini saya sebenarnya nggak ada acuan dasarnya Bapak Ibu di dalam membuat refleksi, tapi pada dasarnya secara konsep itu ada 4 yang bisa Bapak Ibu tuliskan. Sehingga refleksi Bapak Ibu itu komprehensif, holistik lah dari apa yang dicapai, masalahnya apa yang Bapak Ibu lakukan, dan nilai atau value-nya dapatnya apa, kebermanfaatan. Jadi kalau kita lihat di dalam refleksi di sini adalah Bapak Ibu nanti deskripsikan masalah yang pernah dihadapi. Ya, apapun. Jadi pernah dihadapi itu apa yang ada di kelas, kemudian deskripsi upaya penyelesaiannya, deskripsi hasilnya. Jadi setelah ada masalah ini, Bapak Ibu selesaikan hasilnya apa yang didapat. Kemudian yang terakhir, hikmah dan pengalaman yang dipetik. Value atau nilai yang dipetik setelah Bapak Ibu mengimplementasikan langkah tersebut. Nah, kalau saya di sini saya detailkan ya. Jadi apa masalah yang diambil itu harus terkait dengan proses belajar, kemudian terkait menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, student center. Jadi bagaimana kita melakukan aktivitas belajar yang mengolaborasi siswa agar aktif, agar bisa berpartisipasi dalam proses belajar, bukan guru sebagai ini ya one man show ya, yang dia menyampaikan siswa ngikutin, tapi gimana guru itu menstimulan siswa untuk aktif dalam proses belajar. Nah, di dalam mengurai masalah ini adalah yang bisa kita dapati adalah bisa kita kasih judulnya dulu, masalahnya apa. Kemudian nanti kita urai masalah yang terjadi itu apa, kemudian kondisi yang diharapkan harusnya apa, kemudian gapnya, kesenjangannya apa. Oke, mungkin kemarin kan sudah sampaikan nih, tapi mungkin ada pendapat. Kemarin kan minggu lalu kita sudah urai ini coba Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu punya rancangan apa yang bisa kita sun di refleksi ini? Ada yang ingin menyampaikan mungkin udah punya gambaran, oh saya punya masalah ini yang ingin saya sampaikan di refleksi masalah. Oke, ada yang ingin menyampaikan Bapak Ibu? Silakan. Jadi masalah ini nanti Bapak Ibu case-nya apa? Kemudian kondisi realnya di kelas apa, padahal kondisi yang diharapkan apa, kemudian eh, gap-nya apa, kesenjangannya antara kondisi asli dan kondisi yang seharusnya. Oke, Bapak Ibu ada yang ingin berpendapat? Kalau misalnya yang B Pak ya, Ya, kondisi Pak. yang terjadi Pak ya, Ya. itu apakah kondisi yang terjadi itu harus kondisi yang memang saat-saat waktu ini kita alami atau saat-saat lalu yang kita pernah alami kemudian kita menyadari dan kemudian ya kita terubahkan setelah itu kita mengalami satu perubahan begitu atau yang harus terjadi gitu Pak baru-baru gitu atau bagaimana Pak? Oke. Nah, sebenarnya di refleksi ini berkorelasi di PMM-nya Bapak Ibu. Platform Merdeka Belajar kemarin yang dikerjakan. Jadi Eh, eh, refleksi yang Bapak Ibu lakukan itu kan misal waktu punya masalah apa, kemudian sudah tahu masalahnya, sudah dilakukan treatment penyelesaian, sudah dapat hasilnya, sampai ke level sudah dapat hasilnya Bapak Ibu ya. Dan refleksi apa yang feedback yang didapat apa. Jadi
masalah yang ini yang harus relevan dekat-dekat dengan yang dilakukan Bapak Ibu di PNM. Kalau dan bisa Bapak Ibu kaitkan dengan teori yang dibelajarkan di PNM seperti sosial emosional tadi, pembelajaran inklusif, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian hal-hal itu yang nanti kita bisa apa ya langkahnya selesaikan di dalam aspek ini. Jadi Pak Kim permasalahannya adalah ya yang memang sudah Pak Kim selesaikan, sudah pernah dilakukan dan sudah pernah diselesaikan. Seperti itu Pak Kim. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu punya punya pemikiran, udah punya gambaran yang ingin diurai besok. Kemarin di PMN kan sudah kita urai ininya ya Bapak Ibu ya. Kita sudah buat jurnal di setiap aktivitasnya, tiap modulnya. Itu kan sebenarnya sampai ke level Bapak Ibu urai masalah sampai ke tindak lanjut dilakukan suatu treatment. Nah, sebenarnya cara sederhananya ya Bapak Ibu pakailah salah satu yang sudah diurai di jurnal itu. Tapi kalau di sini karena ini finalnya, ibaratnya penilaian akhirnya, Bapak Ibu pilih yang terbaik dan pilih treatment yang sudah benar-benar ini kompleks sudah Bapak Ibu lakukan secara baik, pembelajaran diferensiasinya didapatkan, pembelajaran inklusifnya kita lihat, treatment yang kita lakukan. Mungkin ada ide atau masalah yang bisa dimunculkan di sini. Ada yang sudah punya pemikiran? Silakan. Saya Pak boleh Oh ya, boleh. bertanya. Oh, nih. Begini Pak, kalau misalnya saya mengambil contoh kasus yang saya gunakan di jurnal pembelajaran saya sosial emosional, apakah boleh Pak atau harus baru? Oh ya, Itu pertanyaan. masalahnya apa mungkin Bu Foni ya? Mungkin akan di Kalau yang di tapi mungkin jadi berbeda penjabarannya Pak, karena kalau yang di jurnal pembelajaran saya sosial emosional itu kan ada yang self self management ya, yang menyangkut ke disiplin. Jadi kan saya mengambil kasus untuk anak-anak itu mereka sering malas-malasan gitu, terutama untuk ya, mata pelajaran bahasa Inggris kan saya kebetulan mengampu bahasa Inggris. Itu ya, Bu. mereka malas untuk belajar dan malas membaca. Jadi ya di kelas itu permasalahannya mereka tidak bisa mengikuti pelajaran bahasa Inggris karena kosakata mereka kurang. Oh ya, Jadi kan saya juga selain ingin memberikan pengayaan untuk kosakata ke anak, saya kan juga ingin menumbuhkan disiplin ke anak. Jadi saya berikan treatment mereka itu saya ada namanya istilah word bank, itu saya berikan 10 kata per minggu yang harus dihafalkan anak. Dan itu saya rutin kerjakan dan hasilnya itu anak bisa mendapatkan nilai yang lebih baik di asesmen mereka. Itu apakah bisa dipakai lagi Pak atau saya harus mencari yang baru? oh bisa dipakai Bu, karena kan sudah Ibu treatment kan malahan. Jadi eh, refleksi di sini itu boleh yang sudah Bapak Ibu pakai atau misalnya tadi Bu Foni udah punya pengalaman ya bahwa kemampuan anak untuk pembelajaran itu malas-malasan hingga Bu Foni membuatkan treatment yang dilakukan di kelas, kemudian ada dampak yang didapat. Nah, tadi saya rasa deskripsi Bu Foni tadi udah menarik, tinggal ini Bu. Jadi di masalah ini diurai biar detail. Jadi rancangan Bu Foni itu udah menarik, tinggal nanti dirancang kondisi yang terjadi di kelas apa sih. Kemudian kalau eh, kita tuju itu apa, kesenjangannya apa. Kemudian kemudian upaya penyelesaian yang dilakukan apa? Bu Foni bisa melakukan treatment berapa kali, pelatihan berapa kali, langsung penambahan tadi apa, langsung yang terakhir hasilnya dapat apa. Nah ini urai secara kuantitatif Ibu. Misal dari 100% siswa tadi setelah Ibu treatment itu penaikannya berapa persen yang lebih baik. Nah kemudian pengalaman yang dipetik apa. Jadi kurang lebihnya gambarannya itu. Mungkin ini ada, mungkin tak Pak Widi ada tambahan. Oh ya waktunya. Oke, Pak Ya, Widi. tidak apa-apa. Tambah sedikit Mas terkait dengan yang Bu sampaikan Bu Foni tadi ya. Jadi prinsipnya boleh Bapak dan Ibu, tinggal strukturnya aja.
disusun seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dani tadi ya. Di awal kelihatan gap-nya seperti apa. Jadi mulai dari apa yang diharapkan, apa yang terjadi begitu ya. Kemudian muncul persoalannya, kebutuhan apa dan seterusnya. Jadi prinsipnya boleh, tapi struktur penyusunannya yang harus disesuaikan. Seperti yang disampaikan oleh Mas Dani tadi, Pak Dani tadi. Begitu Pak Dani, tambahan untuk Oh terkait ya, dengan yang studi kasusnya tadi ya. Ya, oke. terima kasih Pak Wahidi. Jadi sudah diperkuat tadi dari Pak Wahidi bahwa Bapak Ibu punya pengalaman di PNM sudah ada, tinggal strukturnya biar terlihat dampaknya. Mungkin ini Bu Foni ada tambahan. Silakan Bu Foni. Maaf Pak, saya mau bertanya. Oh, untuk yang tadi studi kasus itu kan cuma satu ya Pak yang harus kami kerjakan. Satu kasus saja kan? Sebentar saya cek di panduannya ya Bu. Oke, sebentar saya cekkan di panduannya itu kebutuhannya berapa yang harus direfleksikan. Ya, kalau dilihat dari instrumen dan penilaiannya satu Pak Dani untuk Satu ya, ya. yang studi Ya, kasus ya. karena cuma 30 menit untuk mengisi itu. Ya, Atau Bu Foni. Saya boleh ada pertanyaan untuk ke Pak Wahyudi. Pak, ada tiga ini sebenarnya. Saya sudah mencatat ada tiga. Oke, langsung silakan, langsung tanya jawab aja Pak Udi ya. iya, dilanjut tanya jawab aja Pak Dani. Ya, Karut, silakan. gimana Karut ya? Kita langsung aja Karut ya. Ya, langsung aja, Pak. Ya, silakan Bu Foni yang pertama. Terima kasih untuk Pak Dani dan Pak Wahyudi sebelumnya. Materinya benar-benar membantu. Ini tadi saya menanggapi Pak Wahyudi yang sudah disampaikan mengenai untuk yang video uji kinerja. Eh, Kebetulan sekolah saya kan menggunakan kurikulum Merdeka, jadi saya itu memang sudah merencanakan ketika masuk kelas itu sudah saya set dalam bentuk kelompok. Nah, di Ya, kurikulum Merdeka kan ada asesmen awal ya Pak. Asesmen ya, awal itu kan bisa digunakan boleh di awal, misal katakan bab boleh di awal subbab gitu ya. Maksudnya setiap guru masuk ada materi baru boleh diberikan. Nah, saya kan rencananya mau memberikan asesmen awal itu untuk mengetahui tingkat kesiapan serta didik. Jadi apakah sudah bisa atau belum bisa. Nah, saya tuh bingungnya begini ke Pak. Kalau melihat yang dari Pak Wahyudi tadi, itu eh, kan Bapak kan juga menyarankan sudah dibentuk kelompok. Nah, sedangkan asesmen awal mau saya lakukan waktu saya masuk di kegiatan pembukaan, nanti ada asesmen awal dulu sebelum masuk. Saya tuh takutnya apakah ini akan menjadi bumerang atau tidak ya Pak? Karena kan nanti mungkin dosen pamongnya atau eh, guru pamongnya begitu melihat, loh kok ya, anak sudah bisa dikelompokkan pada hasil asesmen awalnya baru dilakukan begitu. Nanti saya takutnya jadi bumerang begitu. Terus yang kedua, kalau misalnya ini akan menjadi bumerang, kan tadi Pak Wahyudi ada menulis asesmen diagnostik. Apakah boleh misalnya kelompoknya itu di awal begitu masuk sudah di set kelompok, itu bolehkah berdasarkan misalnya diagnostik dari awal. Jadi misalnya saya sudah punya database kemampuan anak-anak ini sebelumnya. Maksudnya kemampuan rata-rata eh, bukan per materi, tapi kemampuan awal. Apakah anak ini memang yang mahir atau yang kurang berkembang, begitu sudah saya set seperti itu, lalu saya lakukan asesmen awal, kemudian saya rubah tempat duduknya begitu, maksudnya kelompoknya, apakah lebih baik begitu atau tetap bisa boleh asesmen awal saja saya lakukan, dan anak sudah dikelompokkan berdasarkan asesmen awal yang sebelumnya mungkin sudah kita tahu hasilnya akan begitu, ya, begitu Pak. ya. Ya istilahnya Terima dengan kasih. pencitraan begitu Pak. Terima kasih Bu Foni ya. Bapak dan Ibu, untuk assessment awal itu kan strateginya bisa macam-macam ya. Artinya bisa dilakukan pada saat kita mau mengajar, kemudian baru kita tentukan bagaimana keadaan kelas kita, kemudian digunakan untuk menentukan bagaimana pengelompokannya. Tapi kan Bapak dan Ibu juga bisa juga melakukan proses untuk melakukan assessment awal itu dilakukan
sebelumnya atau kita sudah punya data. Kan ini kelasnya Bapak dan Ibu kan ya. Kalau kelasnya Bapak dan Ibu kan Bapak dan Ibu udah tahu persis tuh ya bagaimana kondisi kelasnya. Sehingga sangat dimungkinkan sebenarnya Bapak dan Ibu sudah punya data tentang itu. Sehingga strategi yang dilakukan sangat sangat terbuka bagaimana Bapak dan Ibu akan melakukan itu. Itu yang pertama. Jadi proses diagnosa awal atau asesmen awal itu kan bisa dilakukan dengan strategi yang macam-macam. Ya, bisa besok misalkan sebelum pembelajaran, di akhir pembelajaran hari ini saya melakukan asesmen awal dulu. Sehingga besok saya masuk itu sudah langsung bisa mengelompokkan mereka karena saya sudah sempat menganalisis data itu malam hari ini misalkan. Baru saya terapkan besok kan juga bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan yang tadi. Misalkan saya sudah punya data itu pengelompokan yang mahir yang mana, ya udah pakai. Bagaimana nanti strategi pada saat perekaman? Bapak dan Ibu bisa menyampaikan, anak-anak kemarin Pak Guru, Bu Guru sudah memberikan asesmen awal tentang ini dan hari ini sudah Bapak dan Ibu lakukan pengkelompokan berdasarkan hasil itu. Sehingga itu sudah nampak bahwa ada aktivitas yang namanya memanfaatkan hasil diagnosa awal. Dan harapannya Bapak dan Ibu di modul Bapak dan Ibu di situ juga dituliskan seperti yang saya contohkan tadi. Jadi tetap dimasukkan di dalam perangkat kita sehingga sudah menunjukkan bahwa kondisinya akan seperti ini. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, tadi rekamannya kan ada dua nggih? Ada dua kan? Yang 2 CP sama yang 20 sampai 30 menit ya. Nah, nanti yang dilihat pertama oleh penguji itu yang 30 menit. Karena saya penguji juga Bapak dan Ibu, jadi saya paham betul bagaimana menilainya. Ya, sehingga yang kami lihat yang 30 menit dulu. Kalau kami sudah mendapatkan semua data di 30 menit ini, maka kami tidak akan melihat yang video full. Tapi manakala kami tidak menemukan komponen atau indikator atau aspek tertentu yang menurut kami itu hal yang harus dilihat dan dieksplorasi lebih lanjut di dalam video yang full, maka kami baru akan ke sana. Sehingga Bapak dan Ibu yang paling akan kemungkinannya besar dilihat adalah yang 30 menit. Sehingga nanti pada saat misalkan kondisi kelas sudah dikondisikan dalam bentuk kelompok, awali dengan, oke, anak-anak sekarang kita akan duduk berdasarkan hasil asesmen awal. Nah, kelompoknya akan terbagi, gitu. Jadi tidak mengurangi waktu yang 30 menit tadi maksimal, sehingga akan lebih banyak tereksplor tentang hal-hal yang memang menunjukkan kelebihan dari apa yang kita lakukan dalam pembelajaran itu, Bapak dan Ibu. Sehingga tidak, kan misalkan kalau kita tes di situ, menata ruangan, itu udah 5 menit sampai 10 menit loh, Bapak dan Ibu. Jadi tinggal 20 menit lagi untuk kegiatan awal, inti, dan penutupnya. Sehingga justru malah menghilangkan bagian-bagian esensi yang sebenarnya bisa dilihat oleh penguji gitu. Itu Bu. Jadi sangat tergantung dari strateginya gitu ya. Jangan jangan terpaku pada oh harus dilakukan di hari itu juga, enggak harus begitu ya. Data yang kita punya pun bisa dimanfaatkan dan untuk memenuhi semua tempelkan satu di perangkat juga ada hasil rekapannya untuk tes diagnosinya ya. Kemudian nanti pada saat awal pembelajaran sampaikan juga secara sekilas. Kenapa kita duduk seperti ini? Dari mana acuannya? Hanya itu saja udah cukup. Yang terpenting justru aktivitas-aktivitas tadi yang saya sampaikan ke Bapak dan Ibu. Bagaimana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini memberi kesempatan yang luas mereka untuk mengembangkan kemampuan mereka dengan cara-cara belajar yang berpusat kepada peserta didik. Itu Bu Poni ya, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Boleh saya bertanya satu lagi? Iya. Ini Pak, yang tadi yang saya cermati Nah, dari sekilas modul milik Pak Wahyudi itu ada tujuan pembelajaran, betul ya Pak? Itu ya, saya itu bingungnya antara dari tujuan pembelajaran kan bisa di breakdown menjadi ATP. ya, Modul ajar itu yang 2 JP kan sebenarnya hanya mengcover paling banyak 2 ATP.
Nah, apakah di modul ajar itu yang saya tuliskan itu ATP-nya saja atau tujuan pembelajaran sekalian dua ATP yang misalnya mau saya masukkan di JP itu, Pak? Begitu. Ya, pertanyaannya bagus Bapak dan Ibu. Karena dua-duanya muncul di indikator, karena ditanyakan tujuan dan ATP-nya, maka Bapak dan Ibu tuliskan keduanya. Karena di situ nanti meskipun ditanyakan indikator, sebenarnya indikator itu akan sangat menggambarkan tentang alurnya akan seperti apa. Kalau misalkan siswa bisa menganalisis, bisa enggak kalau mereka enggak punya data hasil identifikasi dan klasifikasi? Akan kesulitan, sehingga pasti akan ada alurnya untuk bisa sampai ke sana. Bagaimana anak bisa membuat sesuatu kalau mereka belum tahu tentang apa yang akan dibuat dan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk membuat itu gitu. Nah, sehingga dua-duanya harapannya dimasukkan Bapak dan Ibu karena di dalamnya ada indikator yang menanyakan itu. Jadi tujuan pembelajarannya dan ATP karena yang 2 JP kalau misalkan hanya 2 ATP monggo dimasukkan saja. Kan itu minimal ya Bapak dan Ibu ya, minimal ya, minimal. Kalau misalkan Pak saya tambahi 1, misalkan orang mau menyeberang jalan Bapak dan Ibu ya, sudah lihat kanan kiri, karena buru-buru boleh enggak? Kalau langsung lari misalkan, ya kan berarti harus melakukan aktivitas ini supaya bisa jalannya mulus begitu. Nah sehingga monggo kalau mau ditambahkan boleh, karena 2 itu kan minimal nggih, monggo ditambahkan. Tidak ada apa namanya, tidak ada larangan kalau misalkan tujuan pembelajaran itu harus melalui, oh ini kalau 2 kayaknya kurang kurang memberikan apa namanya peluang untuk mencapai ke dalam capaian akhir mereka, sehingga monggo bisa ditambahkan ke sana gitu. Begitu nggih Bu Foni nggih, sehingga Baik, nanti Pak. Terima kasih. akan memenuhi dua-duanya, 2 aspeknya ditanyakan semua, sehingga masukkan saja. Baik, Pak. Satu lagi boleh, Pak? Satu saja lah, yakin nih Bu ya, satu ya. Habis ini nanti yang lain ya. Nanti ini yang angkat tangan udah banyak banget. Ya, ini yang bikin dilema itu Pak, kan itu permintaannya perangkat pembelajaran. Jadi kan banyak yang bertanya-tanya apakah ini hanya modul ajar aja seperti kita biasanya membuat modul ajar ataukah ini modul ajarnya ada penjelasan. Jadi misalnya seperti diferensiasi. Kita misalnya sudah menggunakan diferensiasi konten materi pembelajaran, ada yang berbentuk PPT, ada yang kita berikan video. Apakah hal itu perlu dijabarkan, dikatakan di tambahan bawahnya modul ajar, kita menjelaskan diferensiasinya kita di mana, ataukah tidak usah Pak? Kita ya dituliskan saja bahan ajar ada dalam bentuk PPT dan video, begitu saja, atau di bawahnya setelah modul ajar itu selesai kita berikan penjelasan, termasuk yang Ya, TALL oke. dan cultural Pak. Betul. Karena ini Bapak dan Ibu. Karena ini kan ditanyakan ya, diferensiasinya ada di mana. Sehingga seperti yang saya tunjukkan tadi kan, pada saat sudah dilakukan diagnosa dan sudah dipetakan, maka muncullah 2 diferensiasi, proses dan produk tadi. Masukkan saja terus kegiatan belajarnya apa, kemudian nanti yang sumber-sumber belajar yang mendukung itu dilampirkan aja, nanti dikasih keterangan. Oh, diferensiasi prosesnya, nanti sumber belajarnya akan seperti ini, kelompok 1 ini, kelompok 2 ini. Di bagian akhir itu dimasukkan dan juga di keterangan ini tadi bisa ditambahkan Bapak dan Ibu. Ini saya tunjukkan sebentar ya. Sehingga karena ini prinsipnya tidak ada konfirmasi, ya tidak ada konfirmasi. Karena tidak ada konfirmasi berarti artinya, sebentar, apakah terlihat Bapak dan Ibu? Bentar, kok sepertinya tidak. Bentar. Karena tidak ada konfirmasi ke peserta begitu Bapak dan Ibu, usahakan sebisa mungkin kurangi pertanyaan dan juga persepsi dari penguji begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini Bapak dan Ibu, ini kan setelah dipetakan ya. Ini setelah dipetakan bagaimana kondisi siswanya ya. Setelah dipetakan kemudian di bawah ini ada bagian tentang, nah ini diferensiasi prosesnya mau seperti apa nih? Kemudian apa yang mereka butuhkan? Nah, di sini sebenarnya sudah mengarah kepada kebutuhan bahan ajarnya apa begitu. Nah,
ini. Jadi tidak harus dijelaskan secara detail, tapi muncul di sini bahwa ada diferensiasi yang dilakukan manakala proses diagnosis itu dilakukan dan dicantumkan di sini begitu. Begitu ya Bu Foni ya. Dan nanti dilampirkan aja Bu. Ini ada lampirannya di bawah. Cukup banyak ini, panjang sampai ke bawah. Ya. Jadi prinsipnya karena ini nanti tidak ada konfirmasi sebisa mungkin karena diferensiasi juga ditanyakan letaknya di mana begitu ya, prosesnya seperti apa berdasarkan hasil diagnosis itu, usahakan Bapak dan Ibu menuangkan itu sehingga mengurangi pertanyaan dari penguji dan juga memudahkan oh diferensiasinya dari sini gitu. Gitu ya Bu Foni ya. Kita lanjut ke yang berikutnya ini sudah ada 5. Ini Bu atau Pak nih? Damai Tarigan. Silahkan. Damai Oh siapa? Kak Rut ya. Monggo Kak Rut.